Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita melanjutkan kembali pelajaran tentang bulan Muharram yang kemarin sudah dibahas seputar keutamaan-keutamaan di bulan Muharram. Dan sekarang kita lanjutkan mengenai sedikit tentang hijrah Rasulullah. Dan juga mungkin nanti tentang saum yang akan kita laksanakan insyaallah di hari Kamis dan Jumat, yaitu 9-10 Muharram atau Taswa Asyura ya. Selasa, Kamis, Jumat. Ayeuna, Kamis Jumat. Ayeuna Kamis. Iya. Tentu momen Muharram ini menjadi momen untuk muhasabah dan istighfar ya, bahwa kepastian waktu tidak mungkin akan kembali ya. Ketika waktu itu sudah berlalu ya. Sementara disadari atau tidak, kematian itu akan datang sewaktu-waktu ya. Pasti ya, setiap orang harus sadar ya akan kematian. Karena itu semakin berkurangnya jatah kehidupan kita ya, dengan bertambahnya tahun, jatah kehidupan kita semakin berkurang. Maka bukan sepantasnya untuk terus berbahagia, tapi beristighfar, karena bisa jadi tentunya akan segera dijemput oleh kematian. Dan yang bermanfaat hanyalah amal soleh. Apa yang sudah dilakukan sebagai bentuk amal soleh, sudah kita tilawah Al-Quran, sedekah dan dzikir kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, malam-malam yang kita lewati, lebih sering kita gunakan untuk sujud kepada Allah, meneteskan air mata, kekhusyuan atau insaf, ataukah lebih banyak bergadang untuk menikmati tayangan-tayangan yang tidak bermanfaat, sinetron, film, apa itu ya. Langkah-langkah kaki kita kemana ya kita gunakan?
dan sebagainya. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang selayaknya terus menemani kita dan menjadi pikiran seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir, sehingga terus dikuntit ya, dengan berpikir tentang dunia ya. Tidak akan ada ujung-ujungnya kita terus pikiran dunia yang menguntit kita ya. Terus saja kita berpikir tentang dunia, tidak akan ada ujung-ujungnya. Malah semakin sesak diri kita, pula semakin terasa kita tersesat ya. Ketika terus berpikir tentang dunia ya. Harusnya berpikir tentang akhirat kita ya gitu. Coba diri kita nantinya di akhirat mau dibawa kemana? Nah ini ya, karenanya lebih-lebih pergantian tahun tuh ya, sebenarnya bukan untuk hal yang selalu dirayakan, tapi bagaimana jadi peringatan apa yang sudah kita lakukan di waktu yang telah lalu dan apa yang akan kita perbuat hari esok ya. Maka kita harus evaluasi perbuatan yang telah kita lakukan pada masa lalu agar meningkat di saat-saat ini dan juga akan datang insyaallah. Nah itu orang yang cerdas kata Nabi adalah orang yang menghitung-hitung amal baik dan selalu merasa kurang ya, bukan merasa lebih. Oh saya sudah merasa melakukan ini, melakukan itu, amal ini, amal itu, sudah melaksanakan ini, melaksanakan itu. Enggak. Tapi terus merasa kurang. Dan beramal soleh sebagai persiapan menghadapi kematian. Ya. Nah itu ya. Terus sebagai mukaddimah ya yang mengawali pelajaran kita pada hari ini. Kita masuk tentang hijrah Rasulullah. Di dalam tarikh Ibnu Hisham dinyatakan bahwa keberangkatan hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah adalah pada akhir bulan Safar dan tiba di Madinah pada awal bulan Rabiul Awal. Jadi bukan pada tanggal 1 Muharram. Nah ini ya yang kita harus pahami dulu. Sedangkan di bulan Muharram itu hanya baru sekedar ya planning tekad kita, misalnya melaksanakan sesuatu itu ya, kan di planning biasanya ya, diazamkan gitu. Nah Rasulullah juga diazamkan itu memang di bulan Muharram, tapi kejadian hijrahnya bukan di bulan Muharram. Nah ini yang harus kita tahu ya gitu. Jadi jangan sampai menganggap oh bulan Muharram itu bulan hijrahnya Nabi, itu kudet ya itu. Namanya kudet ya. Kurang update kudet itu ya, kurang update tentang sejarah Nabi ya gitu ya. Keberangkatannya itu adalah akhir bulan Safar ya, atau Safar ya, tiba di Madinahnya di Rabiul Awal. Sedangkan penetapan bulan Muharram itu sebagai awal bulan dalam kalender Hijriah adalah hasil musyawarah pada zaman Khalifah
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala mencanangkan penanggalan Islam. Pada saat itu ada yang mengusulkan Rabiul Awal sebagai tanggal satunya, awal bulannya ya. Ada pula yang mengusulkan Ramadan ya. Namun kesepakatan yang muncul saat itu adalah bulan Muharram. Dengan pertimbangan pada bulan ini telah bulat ya, atau telah kuat tekad atau planning ya, Rasulullah untuk hijrah pasca peristiwa Bai'atul Aqabah, di mana terjadi baiat 75 orang Madinah yang siap membela dan melindungi Rasulullah. Apabila beliau datang ke Madinah, dengan adanya baiat ini Rasulullah melakukan persiapan untuk hijrah dan baru dapat terrealisasi pada bulan Safar. Meski ancaman tentunya bukan ancaman yang enteng ya, ancaman maut dari orang-orang Quraisy senantiasa mengintai beliau. Nah, itu hijrah secara zahirnya ya, ketika di kisahnya Nabi Muhammad. Jadi itu nanti kalau kita ingin lebih jelasnya, pelajari Sirah Nabawiyah. Peristiwa hijrah ini siogyanya kita ambil sebagai sebuah pelajaran berharga di dalam kehidupan kita. Nah, ini secara ma'nawinya, betapapun berat menegakkan agama Allah, tetapi seorang muslim tidak layak untuk mengundurkan diri, untuk berperan di dalamnya. Tidak layak mundur ya, tidak layak gugur ya gitu. Terus maju, pantang mana mundur ya. Bentar ya. Rasulullah akan keluar dari rumah itu sudah ditunggu orang-orang yang ingin membunuhnya. Begitu selesai melewati mereka dan harus bersembunyi dahulu di sebuah goa, masih juga dikejar ya gitu. Namun mereka tidak berhasil dan beliau dapat meneruskan perjalanan. Namun pengejaran tetap dilakukan ya. Berusaha diintip-intip itu ya gitu di saat beliau hijrah ya. Tetapi Allah menyelamatkan beliau yang ditemani oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai di Madinah dengan selamat. Allah menolong hamba yang menolong agamanya ya. Walayan surannallahu mayyansuruh. Perjalanan dari Mekah ke Madinah yang melewati padang pasir dan sebuah pengorbanan. Pola tandus keresan ya. Masya Allah ya. Perjuangan yang penuh pengorbanan ya.
namun di balik kesulitan tentunya ada kemudahan. Begitu tiba di Madinah, dimulailah babak baru perjuangan Islam. Ini sih ceritakan juga secara zahir juga ya. Perjuangan demi perjuangan beliau lakukan, menyampaikan wahyu Allah, mendidik manusia agar menjadi masyarakat yang beradab, dan terkadang harus menghadapi musuh yang tidak ingin hadirnya agama baru. Nah itu ya. Nah ini juga buat kita ya, sebagai juga pelopor atau pionir ya, pionirnya Quran Sunnah ya. Seringkali kita mendakwahkan Quran Sunnah ya. Mungkin juga bagaimana kebiasaan-kebiasaan adat istiadat dari masyarakat ya, yang coba dikikis ya gitu. Ya kita dicap agama baru ya, gitu. Kan itu terkadang ya gitu. Tapi jangan sampai hal itu ya jadi menyurutkan semangat kita ya. Walau dicap agama baru, padahal yang kita sampaikan adalah hakikiyah tentang keislaman dan juga ajarannya. Tak jarang beliau turut serta ke medan perang untuk menyambung nyawa demi tegaknya agama Allah, hingga Islam tegak sebagai din yang dianut oleh sebagian besar penduduk dunia saat ini. Nah, ini pelajaran ya. Sudahkah kita berbuat sesuatu untuk Islam ini ya? Atau ya cuman ya, seadanya. Ya, seadanya juga seluangnya gitu. Atau ya tidak menyisakan waktu kita, tidak meluangkan waktu kita untuk tegaknya Islam ini ya. Ini harus kita hati-hati, periksa hati kita ya. Kalaulah kita masih berat ya, hal yang kecil saja ya, untuk berjamaah, untuk tilawah Al-Quran ya, belajar Al-Quran, hal yang kecil saja itu sudah wah, tentunya di semangat hijrah nih ya. Ya semangat hijrah kan masih ya, tren-tren hijrah ya, yang saat ini menghinggapi itu. Maka jangan sampai tren ini hanyalah sebuah tren belaka ya. Nanti sudah tren pada hijrah, tidak ngetren, tidak viral lagi ya, udah nggak mau hijrah gitu. Nah, ini yang harus jadi PR kita, itu niat ya gitu. Jangan nanti ya udah nggak viral lagi, nggak tren lagi, ya udahlah selesai aja hijrahnya, udah itu mah ya. Nah ini sekarang kan, maka kita bersyukur ya dengan terus menerus saudara kita senantiasa terus menggalakkan Islam ini ya, melalui hijrah ya. Mulai dari meninggalkan yang terlarang,
ya dengan pakaiannya juga ya benar jilbab ya. Maka jangan hanya sekadar pakaian ya. Tapi bagaimana implementasi dari hijrah itu sendiri, nilai-nilai makna hijrah itu sendiri. Nah itu ya sedikit tentang hijrahnya Rasul dan juga bagaimana hikmahnya. Sebenarnya ini penjelasan agak panjang ya. Mungkin untuk Rasul-Rasulnya bisa dibahas di waktu yang lain kalau ini ya. Tapi emang simpel sebenarnya ya. Insyaallah. Hanya mungkin nanti untuk menjelaskannya ya kita nggak ambil semuanya dulu ya. Sudah jam 1 soalnya. Sekarang kita harus sadar ya, tentang hijrahnya Nabi ini sudah menjadi nilai bagi kehidupan kita. Kemudian juga memahami bahwa kalender Hijriah itu kalender kita. Maka yang istimewa bagi kita adalah hari Jumat. Ya. Tapi kebanyakannya di kita ya yang istimewa apa? Hari Ahad. Bahkan ini kan hari Minggu, harusnya hari Jumat. Iya, harus hari Jumat. Bahkan sunnah-sunnah Jumat itu ya dingin Pak. Pania, nanti dingin. Dingin. Kita kadang masih asing ya dengan kalender Hijriah, bahwa kita lupa ya. Kebanyakan masih tidak perhatikan ya gitu. Yang kita banyak gunakan dalam Masehi gitu. Dan yang diistimewakan hari Ahad, padahal hari Ahad itu ibadah orang-orang Nasrani. Sementara Rasulullah menyatakan bahwa Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, hari yang utama dibandingkan hari yang lain. Demikian pula penetapan hari raya kita, baik Idul Adha maupun Idul Fitri ya. Kan itu kan mengacu di kalender Hijriah ya. Wukuf juga. Salah satu rukun itu ya dalam ibadah haji. Waktunya pun berpijak di kalender Hijriah. Saum Ramadan juga ya. Terus apa lagi? Saum Ayyamul Bid ya 13, 14, 15. Dan sebagainya itu mengacu pada penanggalan Hijriah. Maka siogianya kita menambah perhatian kita pada kalender ini ya. Ya belilah gitu kalender Hijriah ya, bukan hanya di masjid-masjid, di rumah-rumah kita ya, gitu. Ya.
bulan Muharram ya. Ini masih panjang lagi ya. Nah, keistimewaannya kembali kita sedikit masuk ke keistimewaan bulan Muharram ya, bahwa diantaranya adalah bulan haram ya gitu. Ini bulan pertama di kalender Hijriah, termasuk diantara bulan-bulan yang dimuliakan Allah ya, atau bulan haram ya, Ashurul Hurum. Ini sudah dijelaskan juga ya. Pada keempat bulan ini ya, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab ya. Ada larangan berbuat maksiat dan dosa ya. Bahkan pula dilipat gandakan ya gitu. Dan pula dilarang kaum muslimin itu untuk berperang. Iya, bulan-bulan 4 yang ini ya, 4 bulan ini. Yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan juga termasuk bulan Allah ya. Bulan Muharram itu merupakan suatu bulan yang disebut Syahrullah. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah dalam sebuah hadis, hal ini bermakna bulan ini memiliki keutamaan khusus karena disandingkan dengan lafzul jalal. Kan disebut Syahrullah. Para ulama menyatakan bahwa penyandingan suatu pada lafzul jalalah ya, memiliki makna tasyrif ya, atau pemuliaan, sebagaimana istilah Baitullah ya, Nasrullah, Saifullah ya, pedang Allah ya, dan sebagainya ya. Rasulullah bersabda bahwa saum yang paling utama, ini sudah dijelaskan juga ya, setelah Ramadan itu adalah bulan Muharram ya, di bulan Allah ya. Riwayat Muslim ya. Nah itu puasa sekarang hari apa ya sekarang? Sekarang Selasa. Berarti besok Rabu Kamis 2 hari lagi ya. Iya. Nah, terus sedikit kita jelaskan nih sedikit lagi tentang bagaimana sunahkannya saum di sepuluh Muharram ya. Saya lupa lagi nih di mana itunya ya. Oh di grup ya ada ya. Oh yang ketiga ya. Nah iklan. Nah ini tentang khutbah Jumat nih, panjang. Namun yang saya ingin kedepankan tentang
Nah, oh ya dia. Bagaimana Islam melakukan penerimaan terhadap tradisi dan ajaran umat sebelumnya yang tapi menghargai nilai Islam, serta termasuk juga arti penting bulan Muharram. Dalam penerimaan tersebut, Rasulullah melakukan tahapan-tahapan untuk mengenal serta memperkenalkan ya, Muharram sebagai sebuah bulan yang penting. Fase pertama, saat Rasulullah berada di Mekah, beliau mendapati tradisi para penduduk Mekah sebelum mengenal Islam telah ada pula, yaitu Shaum Asyura. Dan beliau menghargai. Fase kedua, saat Rasulullah telah berhijrah, Rasulullah mendapati pada tanggal 10 ya, 10 Muharram, para umat Yahudi, baik itu dari Bani Nazir, Bani Qainuqah, Bani Quraidah, dan juga Bani Khaybar, semuanya serentak pada hari itu tidak makan dan tidak minum. Dalam pandangan Rasulullah, jika umat Yahudi saja memperingati sejarah perjalanan dakwahnya Musa dengan saum, maka beliau dan umatnya seharusnya lebih berhak memperingatinya. Fase ketiga, saum Asyura ya, menjadi sebuah kewajiban bagi seluruh umat Islam. Lalu ketika turun perintah saum di bulan Ramadan pada surah Al-Baqarah ayat 183 pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah atau 624 Masehi, maka saum Asyura tidak lagi jadi kewajiban, hanya jadi sunnah. Fase keempat, di penghujung usia sebelum wafatnya, Rasulullah bersabda lain, istu ila qabil lasumanna atasi. Jika aku masih hidup tahun depan, maka sungguh aku akan saum di 9 Muharram. Tapi ya sudah keburu wafat. Walaupun tentunya bukan amaliyah Nabi, tapi kan ini adalah saum hamiyah ya, atau yang diinginkan Nabi, dicita-citakan ya. Nah itu sejarahnya ya. Nah besoknya tadi juga ada bagaimana sunnahnya saum 9-10 ya. Insya Allah nih nanti di hari esok ya kita jelaskan. Nah itu saja dahulu ya. Sekarang mengenai sejarah ya, sejarahnya, dan pula selain sejarah hijrah juga sejarah saum Tasu'a Asyura ya.
Nah, untuk pelajaran yang besoknya itu adalah bagaimana keutamaannya ya. Oke. Kalau minkum, insyaallah kita lanjutkan besok ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.